Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita sebagaimana biasa menjalani aktivitas sehari-hari dengan terlebih dahulu membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini disertai dengan penjelasan-penjelasannya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hidup yang seperti itulah yang bermanfaat bagi kita semua setelah kita semua ini meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang fana. Fana itu artinya habis. Bisa habis, bisa selesai. Jadi dunia ini akan selesai pada waktunya. Dunia kita juga akan selesai. Masing-masing kita sekarang menjalani dunianya sendiri-sendiri. Manusia menjalani dunianya sendiri-sendiri. Jadi dunia ini macam-macam. Ada dunia olahraga, ada dunia seni, ada dunia kerja, ada dunia hiburan, ada dunia macam-macam sudah. Nah, masing-masing orang ada yang sibuk dengan dunia hiburan karena dia artis profesinya. Ada yang sibuk dengan dunia kerja karena dia memang pekerja, pebisnis. Ada yang sibuk dengan dunia apa tadi? Olahraga karena dia atlet. Nah, kita ini, saya kira yang ada di masjid ini, di ruangan ini, tidak ada satupun yang sibuk dengan dunia hiburan, karena nggak ada yang artis di sini, nggak ada artisnya, nggak ada. Siapa? Oh, Pak Anang. Ini artis lokal nih. Ya. Sini kada mendengar itu, guring. Jadi masing-masing orang itu sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Maka marilah kita ini memilih sibuk dalam dunia pengabdian kepada Allah, alias ibadah kepada Allah. Jadi sesibuk apapun kita dalam kegiatan kita sehari-hari, jangan sekali-kali meninggalkan kegiatan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itulah kegiatan yang paling bermanfaat, paling berguna, paling bisa menolong kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia hiburan tidak bisa menolong kita. Kita sibuk dengan dunia hiburan, dapat duit banyak. Bisa, dapat duit banyak, bisa. Udah jadi artis, apalagi artis papan atas, sekali manggung bisa dapat puluhan juta sampai ratusan juta. Ya, ada seorang penyanyi terkenal itu, konon katanya, saya cuma dengar baca beritanya saja. Sekali manggung 1 jam menyanyi, bayarannya 1 M. Masya Allah. Cuma teriak-teriak sama joget-joget itu loh Pak. 1 M. Konon, tapi saya belum pernah nanya sama orangnya, betul kah kamu dibayar 1 M atau potong pajak? Potong pajak 50%, jadi tinggal 500.
Jadi saudara sekalian, kita di sini belajar untuk menjadi orang-orang yang berusaha menjalani hidup ini dengan banyak manfaat yang kita akan dapatkan sesudah kita wafat. Dan mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita semua akan wafat. Sekarang kita masih sholat, nanti kita akan disolatin orang. Sekarang kita mengaji, nanti kita akan dingajiin orang, dibacakan Yasin sama orang. Padahal kita enggak mau dibacakan Yasin, tapi orang akan bacakan Yasin juga kepada kita. Kalau kita sudah mati. Nah, sebelum kita menemui ajal kita masing-masing, marilah saudara sekalian, kita berusaha memulai aktivitas kita sehari-hari dengan terlebih dahulu sholat subuh dulu berjamaah, usahakan. Seandainya tidak bisa berjamaah di masjid ya berjamaah di rumah. Enggak bisa juga berjamaah di rumah karena di rumah yang muslim cuma saudara sendiri. Ya sudah sholat munfarid, sholat sendirian. Habis itu terus pergi cari majelis ilmu. Di mana ada orang mengajarkan ilmu, datangi. Terus mengaji. Ya, majelis yang paling mulia di hadapan Allah. Saya ulangi, majelis yang paling mulia di hadapan Allah itu majelis ilmu. Bukan majelis permusyawaratan rakyat, bukan. Majelis permusyawaratan MPR itu banyak koruptor di sana. Banyak penipu rakyat. Yang ketika belum jadi anggota MPR, mereka mendatangi rakyat, ngasih duit supaya milih dia. Minta didukung. Ketika sudah terpilih, ditemui susah banget tuh Pak. Kantornya itu MPR, kantor DPR MPR di Jakarta yang sering saya lewati kalau ke Jakarta. Kalau enggak ada demo terbuka itu pintu gerbangnya Pak, lebar-lebar. Tapi begitu ada demo Pak, ditutup itu dan dijaga polisi, enggak boleh orang masuk. Masya Allah. Padahal rakyatnya yang mau ketemu sama yang dipilih dulu waktu dia belum jadi. Itu susah sangat, susah sekali. Nah itu majelis juga itu, tapi bukan majelis yang paling mulia. Walaupun anggota-anggotanya dipanggil dengan anggota dewan yang terhormat, ya, tapi di hadapan Allah tidak terhormat. Nah kita berusaha menjadi orang yang bisa terhormat di hadapan Allah, nggak usah di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita nggak perlu cari hormat orang, enggak. Kita tidak mengemis mata orang untuk melihat, tidak mengemis mata orang, tidak mengemis orang untuk memuji, enggak. Kita tidak cari pujian orang. Kita mencari keridhaan Allah. Kalau kita sudah dapat ridhonya Allah, Masya Allah, udah cukup, sudah hidup saat itu selesai, mati nggak apa-apa, asal sudah mendapat ridho Allah. Nah masalahnya kita tidak tahu saat ini kita sudah diridhoi oleh Allah atau belum. Jadi kalau kita sekarang mati takut juga kita, jangan-jangan kita mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi jalan untuk mencapai ridho Allah itu sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Jadi Allah itu ridho kalau apa? Ada ayat Quran ini. Allah itu ridho kalau kita sembah dia, kalau kita beribadah untuk dia, kita beramal karena dia, lillah. Kita beramal lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi, bukan karena kepingin yang lainnya, bukan. Itu Allah ridho. Ya. Wala yardo li ibadihil kufr. Dan Allah tidak ridho kepada hambanya perbuatan kafir. Jadi kalau kita melakukan perbuatan kafir, perbuatan yang kufur, baik kufur dalam arti kufur iman, mengkufuri keimanan, atau kufur nikmat, mengkafiri, mengingkari nikmat Allah. Itu Allah tidak ridho, tidak suka. Kita baca ayat 12 dari surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima
falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu bunyi ayatnya. Sekarang kita lihat maknanya, artinya dari bacaan ini. Allah berfirman, wa idza dan apabila. Pak, Quran itu gampang kok. Gampang dipelajari. Wa itu artinya dan, idza itu artinya apabila atau jika. Wa idza dan apabila dan jika massa fi'il madhi massa yamussu menyentuh, mengenai maksudnya. Dan apabila massa telah menyentuh, telah mengenai al-insana manusia itu, al-insan, insan itu bahasa Arab artinya manusia kalau bahasa kita. Dan apabila telah menimpa manusia itu, apa yang menimpa manusia? Ad-durru, satu penderitaan, satu kemadharatan, satu bahaya, satu kesulitan hidup. Da'ana, dia berdoa kepada kami. Da'a, si insan tadi ini, si manusia ini, da'a, berdoa, mendoa, menyeru, berseru, kepada kami, kepada Allah. Dan apabila menimpa manusia suatu penderitaan, dia berdoa kepada kami. Berdoanya bagaimana? Li jambihi au qa'idan au qa'iman. Li jambihi, dia berdoa. Li itu biasanya artinya untuk atau kepada. Tapi li di sini bermakna ala. Da'ana, dia berdoa kepada kami ketika manusia itu menimpa kepada dia penderitaan. Dia berdoa li jambihi, pada lambungnya, ala jambihi. Li jambihi maknanya ala jambihi. Dia berdoa di atas lambungnya. Berdoa di atas lambungnya maksudnya berdoa dengan berbaring. Berdoa sambil berbaring. Manusia itu kadang-kadang berdoa sambil berbaring. Dan itu boleh. Jadi kita mau tidur itu berbaring, kita berdoa dulu. Kan kita diajari oleh Rasulullah SAW, kalau mau tidur kan disuruh berdoa. Doanya banyak Pak, doanya. Yang diajar Nabi kita itu banyak sekali amalannya malam hari. Tapi kita enggak mampu mengamalkannya. Karena kita sibuk dengan kesibukan yang lain. Nabi Muhammad SAW setiap malam, Pak, saya ulangi, setiap malam sebelum tidur, beliau membaca apa? Surat Al-Isra. Surat 17 itu, surat Bani Israil itu. Dari awal sampai akhir. Terus habis itu beliau baca habis surat Al-Isra di malam Jumat, baca surat Al-Kahfi. Terus baca surat Yasin juga kadang-kadang beliau. Lalu selain surat Yasin dan surat Al-Kahfi yang khusus dibaca pada malam tertentu ini, Nabi membaca surat Al-Isra yang pertama, yang kedua surat Az-Zumar. Surat 39 tuh. Oh, bukan, sebelum itu surat 32, surat As-Sajadah. Yang sering kita baca di masjid ini setiap hari Jumat. Itu dibaca oleh Nabi setiap malam, Pak. Masya Allah. Terus habis surat As-Sajadah baru beliau baca surat Az-Zumar. Habis surat Az-Zumar beliau baca lagi surat Tabarak Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Sampai selesai itu. Dan menurut sebagian riwayat beliau membaca semua surat yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu. Itu mulai dari surat 57, surat Al-Hadid ke belakang. Surat Al-Hadid, kemudian surat 57 itu surat Al-Hadid, 58 surat apa itu? Mumtahanah ya. Kemudian surat Al-Hasyr, nah itu surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, terus
Di belakangnya lagi ada surat As-Saff. Ada lagi yang pakai sabbaha yusabbihu itu. Beliau baca setiap malam itu. Dan beliau di bait yang lain lagi beliau membaca surat yang diawali dengan Hamim. Nanti lihat tuh. Hamim dari surat berapa itu? Surat nomor 40 kalau saya tidak salah. Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min di belakang-belakangnya lagi ada. Itu beliau baca setiap malam, Pak. Masya Allah. Coba nanti sekali-kali sama nyoba. Habis sholat Isya, gak usah ngobrol, langsung pulang ke rumah, amalkan itu. Gak akan mampu, saudara. Saya sudah pernah nyoba kok, gak mampu saya kalau setiap malam. Kalau sekali-kali mungkin mampu. Kalau setiap malam gak mampu saya. Ngantuk, belum selesai sudah. Di sini aja nih, aku teriak, ada yang tidur kok. Wah, apalagi gak teriak. Ya, jadi begitu saudara sekalian, itu baru yang beliau baca. Nanti begitu beliau sudah ambil wudhu, lalu beliau mau tidur, Rasulullah SAW mau tidur, beliau baca ayat kursi dulu sebelum ketika beliau berada di atas tempat tidur, baca ayat kursi 1 kali. Kemudian baca surat Qul huwallahu ahad 3 kali, baca surat Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca surat Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baru kemudian beliau baca subhanallah 33 kali. Kemudian baca alhamdulillah 33 kali. Lalu baca Allahu akbar 34 kali. Setelah itu baru beliau berebah, baca doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma bismika amutu wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa amut. Terus baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Terus tidur Nabi kita. Nah, kan Nabi berdoa, baca doa mau tidur sambil berbaring. Maka dalam ayat ini diterangkan wa idza massal insana durru da'ana li jambi, dan ketika menimpa manusia suatu penderitaan dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring di atas lambungnya, ala jambihi li jambihi, maksudnya ala jambihi au qaidan, atau dalam keadaan duduk atau sambil duduk, au atau qaiman sambil berdiri. Jadi berdoa sambil berdiri boleh, berdoa sambil duduk boleh, berdoa sambil berbaring boleh. Sampai mau tidur belum baca doa mau tidur masih mikir, aduh tadi pagi saya seharian berjualan, jualannya kada laku, aduh ya Allah, maka besok banyak keperluan ya Allah. Sampai boleh merintih kepada Allah, ya Allah, hamba perlu uang ya Allah untuk makan besok ya Allah, gak ada uang ya Allah sedikit pun, hamba minta uang ya Allah. Boleh bilang begitu tuh, ngomong sama Allah. Tapi sebelum ngomong sama Allah, sampai perbaiki dulu sholatnya. Sholat fardunya, sholat lima waktu diperbaiki, jangan pernah ditinggal. Terus banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Terus banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat tuh kalau perlu 1000 kali sehari. Kalau nggak bisa 100 kali, minimal 10 kali. Nah, jadi ya, karena apabila menimpa manusia suatu penderitaan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Falamma, maka ketika kasyafna, kami menghilangkan. Kasyafa membuka asalnya. Kasyafa itu artinya membuka. Tapi maksudnya menghilangkan, meniadakan. Falamma kasyafna, maka ketika kami telah menghilangkan anhu dari dia, dari manusia yang selalu berdoa itu tadi, kami hilangkan durrohu, penderitaannya, kesulitannya, marra, dia pun berjalan, dia pun berlalu, ka'alam, seolah-olah tidak, seolah-olah, ka'an itu artinya seolah-olah,
lam tidak. Yad'una dia berdoa kepada kami ila durrim massah, kepada penderitaan yang telah menimpanya. Manusia itu waktu dia menderita, dia berdoa terus, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Ya Allah, ini anak saya kecelakaan ya Allah, maka enggak punya duit, mau bawa ke rumah sakit, pakai duit apa ya Allah? Ke rumah sakit kan biaya mahal Pak. Makanya jangan sakit sampean. Supaya jangan sakit bagaimana? Ya kita berdoa sama Allah minta sehat. Ada doanya itu. Walaupun kita sudah berdoa, kadang-kadang Allah ngetes kita, nguji kita. Kamu doa minta sehat ya, aku kasih sakit dulu ya. Doanya minta sehat tapi dikasih sakit. Coba bilang apa dia. Kadang-kadang kita dites oleh Allah itu. Sabar apa enggak kita dites, diuji. Kalau sabar, lulus. Enggak sabar, diuji lagi nanti. Oh, belum lulus kok. Ya. Jadi kata Allah, manusia tadi ketika kami hilangkan darinya penderitaan, dia pun berlalu seolah-olah belum yad'una berdoa kepada kami ila durrim massah, kepada penderitaan yang telah menimpanya. Itu sifat manusia begitu, ketika dia menderita, dia baru ingat sama Allah. Ketika dia senang, dia lupa sama Allah. Itu manusia tuh umumnya seperti itu. Nah, kita jangan menjadi manusia yang kayak begitu. Yang ketika kita senang lupa sama Allah, ya. Ketika menderita baru ingat sama Allah. Jangan. Allah mengajari kita, Nabi Muhammad SAW pun mengajari kita selalu ingat Allah dalam keadaan senang maupun susah. Tuh. Selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sibuk. Itu Nabi kita ngajari begitu. Allah juga ngajari kita begitu. Manusia tadi berlalu seolah-olah belum pernah berdoa kepada kami, meminta penderitaan yang menimpa kepadanya supaya dihilangkan. Terus Allah bilang, kadzalika, demikianlah wahai Rasul, zuyyina, telah dihias-hiaskan, lil musrifina, kepada orang-orang yang melampaui batas itu. Musrifin, orang-orang yang melampaui batas, yang melewati batas. Maksudnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang melewati batas semua itu. Atau orang-orang yang fasik, ya. Dihias-hiaskanlah kepada orang-orang yang melampaui batas itu. Apa yang dihiaskan oleh Allah kepada mereka? Makanu ya'malun. Ini yang dihias-hiaskan kepada mereka, makanu ya'malun. Ma apa yang kanu adalah mereka ada, ya'maluna, mengamalkan. Apa yang mereka amalkan dibuat oleh Allah indah dalam pandangan mereka, padahal itu perbuatan yang tidak baik. Jadi ada perbuatan-perbuatan manusia yang sebetulnya itu perbuatan yang tidak baik, tapi oleh Allah dibuat perbuatan itu menurut mereka baik, menurut manusia itu baik. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Ini tadi terjemahnya. Kita lihat ya, sekarang tafsir ayat 12. Ini tafsirnya nih Pak. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tuh ya tafsir ya begini ini modelnya. Saudara ngaji di mana aja, sampai ke Mekah, Madinah, ke Mesir, ya begini ini ngaji tafsir itu. Jadi nggak usah sampai Mesir, saudara ngaji di sini aja bisa, asal ada gurunya. Aku dulu juga belajar gini sama guru saya ini. Sebelum saya mengajar begini, saya belajar dulu. Kalau belum belajar nggak berani ngajar. Kalau ada yang lebih tahu, aku dipermalukan nanti. Ya, jadi belajar dulu, baru mengajar. Ibu-ibu guru di belakang itu sebelum jadi guru mereka belajar dulu tuh. Dari fakultas keguruan, fakultas ilmu pendidikan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dulu namanya FKIP, nggak tahu sekarang namanya apa. Ya, itu mereka belajar dulu sebelum jadi guru. Ada yang jadi guru TK, belajar dulu. Yang jadi guru SD juga belajar dulu. Yang jadi guru SMP, SMA juga belajar dulu mereka itu. Baru kemudian menjadi guru mengajar. Nah, ini kita lihat tafsirnya.
Wa idza massal insana, dan ketika atau apabila telah menimpa kepada manusia, maksudnya disebut oleh Allah di sini manusia, tapi ini bukan semua manusia. Makanya di sini pakai isim ma'rifat. Pakai kata al di sini nih. Ada al insana. Manusia yang itu. Bukan semua manusia. Dan apabila telah menimpa kepada manusia itu yang mana? Ini. Idza asobal kafiro. Idza massa wa idza massa, tafsirnya kata Ibnu Abbas, wa idza asoba, ya massa diartikan asoba, menimpa. Al insan diartikan al kafiro. Jadi dan apabila telah menimpa manusia yang kafir itu, kalau manusia enggak kafir enggak begini modelnya. Tapi kalau manusia yang kafir modelnya ya seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Apabila menimpa kepada manusia yang kafir itu, kalau tafsir Jalalain menyebutnya bukan idza asobal kafiro gini, tapi wa idza massal insanal kafiro gitu. Dan apabila telah menimpa manusia yang kafir itu, apa yang menimpa? Ad-durru. Ad-durru ini kalau kita melihat di kamus ini Pak, ini di laptop saya ini ada kamusnya ini, tinggal buka klik gini tahu. Oh, dorro itu apa toh? Oh ini loh, kemelaratan, kerusakan, kerugian. Itu apa lagi nih? Ya, banyak lagi sebetulnya artinya, tapi di sini cuma sedikit aja. Ya. Apabila telah menimpa manusia ad-durru, nih ad-durru artinya asyiddatu, kesulitan. Kesulitan apa ya? Kesulitan macam-macam lah. Kesulitan hidup, kesulitan mencari kerja, kesulitan menyekolahkan anak, kesulitan berumah tangga, kesulitan apa saja semua. Apabila menimpa kepada manusia suatu kesulitan atau yang dimaksud ad-durru, kesulitan atau kemadorotan, penderitaan itu berupa al-maradu, sakit. Apabila menimpa kepada manusia penderitaan berupa kesulitan hidup atau sakit, atau yang lain, ini tafsir Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan ad-durru, penderitaan, menurut tafsir Ibnu Abbas adalah kesulitan hidup atau sakit. Orang kalau sakit kan menderita Pak. Sakit gigi itu loh Pak. Sakit banget itu. Sakit kepala juga enggak enak. Sakit gigi enggak enak, sakit mata juga enggak enak. Semua sakit itu enggak ada yang enak. Kecuali sakit panau mungkin. Enggak terasa apa-apa. Cuma gatal aja kalau berkeringat. Ya. Jadi, apabila menimpa kepada manusia penderitaan berupa kesulitan hidup atau sakit, kalau dalam tafsir jalan dikatakan al-maradu wal faqru. Apabila menimpa kepada manusia penderitaan berupa sakit wal faqru dan kemiskinan. Kemiskinan juga penderitaan. Hidup miskin kan enggak enak. Tapi Nabi malah minta hidup miskin. Masya Allah. Satu-satunya manusia di dunia ini yang berani berdoa kepada Allah, yang pernah berdoa kepada Allah supaya dihidupkan sebagai orang miskin, itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya enggak ada yang berani berdoa begitu. Nabi itu loh Pak. Nabi Muhammad SAW itu loh. Halo. Tahu ya? Nabi Muhammad SAW itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Itu Nabi untuk menjadi orang miskin sampai berdoa kepada Allah. Lah sampean itu enggak usah berdoa udah jadi orang miskin. Udah terima kasih sama Allah itu mestinya. Masya Allah. Jadi apabila telah menimpa kepada manusia penderitaan berupa sakit atau kemiskinan atau al-jahdu wasiddatu, sama ini, kepayahan, wasiddatu dan kesulitan, kepayahan hidup, kepayahan apa saja, termasuk kepayahan badan. Badanku kok gampang capek sekarang ya. Ya itu penderitaan juga itu. Saya pernah enggak merasakan, kok aku gampang capek sekarang ya? Benar. Yang tua-tua terutama, kalau yang masih muda enggak lah. Makanya banyak yang masih muda itu. Yang tua-tua kan makannya sedikit. Ya. Jadi
kata Allah, apabila telah menimpa manusia penderitaan berupa kepayahan atau kesulitan. Terus diterangkan dalam tafsir Ibnu Abbas yang disebut oleh Allah dengan al-insan di sini awalnya adalah huwa dan dia adalah manusia yang bernama Hisam binul Mughirah al-Makhzumi. Orang Mekah yang bernama Hisam bin al-Mughirah al-Makhzumi. Ini yang disebut oleh Allah pada awalnya. Tapi ini tidak berlaku untuk orang ini saja, untuk semua orang yang seperti Hisam ini, Hisam bin Mughirah al-Makhzumi ini. Apabila menimpa kepada manusia suatu penderitaan, da'ana li jambi, da'ana dia berdoa kepada kami li jambihi. Li jambihi ai maksudnya ala jambihi. Berdoa untuk lambungnya maksudnya ala jambihi, di atas lambungnya. Ya ini muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Apabila menimpa kepada manusia penderitaan, dia pun berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, au qaidan au qaiman, atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Ya, kalau enggak berdoa dengan berbaring, ya sambil duduk berdoa ya Allah, atau sambil berdiri. Sambil berdiri juga boleh kita berdoa sambil berdiri. Ya ini maksudnya manusia berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, maksudnya ai fi kulli halin, dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Manusia kalau lagi menderita, dia berdoa kepada kami supaya segera lepas dari penderitaannya di semua keadaannya. Ya, yang dikatakan di jambihi au qaidan au qaiman, kata tafsir Al-Baghawi, yuridu yang Allah maksudkan fi jami'i halatihi, dalam semua keadaan-keadaannya. Li'annal insan, karena manusia itu la ya'du ihda hadhil halati, tidak akan pernah lepas dari salah satu dari semua keadaan ini, tidak akan pernah lewat dari salah satu dari keadaan ini. Manusia tadi dalam hidupnya pasti dia mungkin berbaring, mungkin duduk, mungkin berdiri. Itu keadaan yang tidak bisa tidak, pasti akan dijalani oleh manusia, akan dialami oleh manusia. Nih, saya sedang duduk, sampean sedang duduk. Ya. Nah manusia itu begitu, ketika penderitaan menimpa kepada dia berdoa kepada Allah. Tetapi kata Allah, falamma kasyafna anhu dzurrah, ya, falamma maka ketika kasyafna, tadi kita artikan kasyafna artinya kan kasyafan, ya dikata membuka. Kasyafna kami membuka. Falamma kasyafna maka ketika kami telah membuka, maksudnya rofa'na kami telah mengangkat. Dafa'na kami telah menolak, kata Allah, menyingkirkan, menolak penderitaan itu dari dia, atau kami angkat penderitaannya, kami angkat sakitnya. Ketika kami sudah angkat penderitaannya atau sakitnya atau kesulitan hidupnya, anhu dari dia, ketika telah kami angkat, kami hilangkan anhu dari dia, durrahu penderitaannya. Penderitaan apa? Penderitaan maka nabihi minasyiddati wal bala. Penderitaan apa saja yang ada bihi pada dia, pada manusia tadi, minasyiddati berupa kesulitan hidup, wal bala dan berupa bala, bencana, ujian, cobaan. Maka ketika kami sudah menghilangkan dari dia penderitaannya, marra, dia pun berlalu, dia pun istamarra, kata Ibnu Abbas, marra istamarra ala tarkid doa. Dia pun berjalan berlalu, yakni berjalan berlalu ala tarkid doa, atas meninggalkan doa. Dia enggak berdoa lagi. Ketika sudah kami hilangkan penderitaannya, dia berjalan dalam keadaan tidak berdoa lagi kepadaku. Padahal Allah enggak suka kalau kita tidak berdoa kepada dia. Allah itu Pak, dia senang Pak, Bu. Allah itu senang banget kalau kita tuh minta kepada dia. Allah senang banget kalau dimintai itu. Senang. Kalau kita kan enggak. Dimintai orang datang, Pak, saya minta uang. Datang lagi. Pak, saya minta uang. Saya minta tolong, saya minta uang. Manusia kan gitu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali mungkin. Ya nih, apalagi kamu datang sini mau apa lagi? Mau minta ini nih, apalagi tadi nih. Kalau sampai 100 kali mungkin sampai dicari. Kamu itu kalau datang ke sini cuma mau minta bantuan aja, mau minta aja.
digitukan sama manusia. Tapi kalau Allah enggak, Pak. Semakin kita banyak minta kepada dia, dia semakin senang kepada kita. Itu bedanya Allah dengan manusia. Nah, kalau saudara enggak pernah minta sama Allah, itu salah besar. Ada waktu-waktu tertentu yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah permintaan kita. 1, di sepertiga malam terakhir, kira-kira antara jam 2 sampai jam sebelum subuh. Kalau jam 2 malam sampai sebelum subuh. Itu kalau ada orang minta, kata Nabi, Allah itu turun dari tempat dia bersemayam, turun ke langit dunia, mencari aina sa'ilin, ainal mustaghfirin. Allah bilang begitu. Ayo, mana yang mau minta ampun? Ayo, mana yang mau meminta sesuatu? Allah turun ke dunia, kata Nabi, mengatakan seperti itu, tapi kita guring. Aduh, kita tidur. Astagfirullahaladzim. Padahal di saat itu kalau kita berdoa, itu waktu yang paling utama untuk berdoa. 1. Yang kedua, antara azan dan qomat. Jadi antara azan subuh dengan qomat sama sholat subuh, itu waktu yang kata Nabi, la yaruddud du'a bainal adzan wal iqamah atau kama qala Rasulullah SAW. Allah tidak akan menolak doa atau permintaan seseorang yang dia mintakan kepada Allah di antara adzan dengan qomat. 2. Yang ketiga, dulu saya memahami karena membaca setiap habis sholat fardu. Belakangan ini, Pak, kaget saya. Baca literatur, baca uraian seorang ustadz, nggak tahu siapa namanya ustadz itu. Nggak ada suaranya, nggak ada orangnya, nggak kelihatan, cuma suaranya aja. Karena di TikTok. Saya baca, saudara-saudara tahu ya, doa yang paling baik waktu untuk berdoa, tahu kan? Ya, di waktu apa saja? Di waktunya sholat tahajud. Ya, betul. Terus yang kedua apa? Di waktu itu antara adzan dan qomat. Ya, betul. Yang ketiga apa? Di waktu sujud. Ya, betul. Terus apa lagi? Sesudah sholat. Nah, salah itu kalau sudah sholat berdoa. Sesudah sholat itu bukan berdoa, berzikir. Kaget aku, ada pendapat aneh lagi nih. Saya coba buka kitab Sahih Bukhari. Bener kan Ustaz tadi ini? Jangan-jangan aku yang salah ini. Selama ini aku menerima ilmunya habis sholat fardu berdoa, ya Pak? Ya kan? Saudara-saudara pernah dengar ilmu itu kan? Ya, disanggah oleh Ustaz tadi. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Ustaz siapa nggak tahu. Yang jelas dari Salafi dia. Waduh, jangan-jangan salah ya. Saya belum selesai membuka. Di Bukhari saya cari ternyata nggak ada. Jangan-jangan benar dia ini. Saya belum buka kitab Sahih Muslim, belum sempat buka Sunan Abu Daud dan lain-lain. Penasaran saya sebetulnya. Tapi ya sudahlah, biarin. Sementara saya habis sholat fardu nggak berdoa, berzikir aja. Nah, kalau berdoa zikir pagi dan petang, itu aja. Nah, nanti berdoanya waktu mau adzan dan qomat, antara adzan dan qomat, atau waktu sujud, atau sebelum salam yang keempat. Ketika sholat sebelum salam itu loh Pak, itu doa yang mustajab itu. Makanya kalau sebelum salam kita ini membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu banyak itu hadis-hadisnya. Belum semuanya saya bacakan ya. Jadi sudah kita tinggalkan dulu, itu lain kali pembahasannya. Kita lanjutkan ini dulu. Jadi saya ulangi dari depan. Wa idza masal insana durru da'ana wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrim massah. Itu maksudnya, karena ketika kami sudah menghilangkan dari manusia itu penderitaannya, dia pun berlalu berjalan. Ya, ini istamarra ala tarkid doa, dia berjalan meninggalkan doa lagi, enggak mau berdoa lagi. Atau marra ala kufrihi, dia berjalan dalam keadaan seperti kekafirannya. Jadi
orang kafir pun, orang kafir Mekah dulu, kalau mereka menderita mereka berdoa, ya Allah. Mereka tahu nama Allah. Padahal mereka bukan muslim, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Mekah penyembah berhala itu loh Pak. Dulu zaman Nabi kita masih hidup. Itu kalau berdoa juga ya Allah, gitu juga mereka. Padahal mereka enggak sholat, mereka enggak syahadat. Nah makanya di sini disebut Hisam bin siapa tadi? Bin Mughirah Al-Mahzumi ini. Ya. Ini manusia ketika sudah hilang penderitaannya dia berjalan ka'alam yada'una ila durrim massah, ka'alam seolah-olah dia belum yada'una berdoa kepada kami ila durrin kepada penderitaan yang massahu, ya, ila siddatin massahu kepada penderitaan yang telah menimpa kepadanya. Ai massahu artinya asobahu. Ya, ini dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan falamma kasafna anhu durrahum marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Dalam tafsir Al-Baghawi diringkas menjelaskan seperti ini. Ai maksudnya istamarra, berjalanlah manusia ala tariqatihi, di atas jalan hidupnya al-ula yang dulu yang semula, qabla ayyusibahu sebelum menimpa kepada dia ad-durru penderitaan. Wanasia dan dia melupakan makana fihi minal jahdi wal bala, apa yang ada pada dia berupa kepayahan hidup wal bala dan penderitaan atau cobaan hidup. Ka'annahu lam yad'una ila durrin massahu, ka'annahu seolah-olah dia lam yad'una belum berdoa kepada kami atau tidak berdoa kepada kami ila durrin massahu kepada penderitaan yang telah menimpa kepadanya. Ai maksudnya lam yatlub, dia tidak menuntut, tidak meminta minna dari kami, dari Allah kasfa durrin massah. Dia berjalan seolah-olah dia belum pernah meminta dari kami hilang penderitaan yang menimpa kepadanya. Nah, lalu Allah bilang, kadzalika demikianlah. Kadzalika maksudnya hakadza, begitulah Muhammad. Kama zayyana lahu du'a, sebagaimana Allah menghias-hiaskan lahu kepada dia ad-du'a, doa indad darari, di saat penderitaan, wal i'radi indar raha, dan berpaling di saat longgar. Ketika manusia dalam keadaan longgar hidupnya, senang hidupnya, enggak ada penderitaan, enggak ada kesulitan hidup, enggak ada kepayahan hidup, ya dia berjalan seolah-olah enggak ada apa-apa dan enggak memerlukan Allah. Itu perbuatan seperti itu yang kata Allah, zuyyina lil musrifin, dihias-hiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas itu. Nah, lil musrifin maksudnya lil musyrikin atau al mujawijin, lil mujawijin maksudnya kepada orang-orang yang al mujawijin al hadda, yang suka melanggar batas, fil kufri dalam kekafiran, wal maksiati dan dalam kemaksiatan. Jadi Allah kadang-kadang memang seperti itu, membuat perbuatan maksiat, perbuatan yang melampaui batas, yang melanggar batas yang diperbolehkan oleh Allah sebagai perbuatan yang baik. Ada manusia yang Allah dibikin seperti itu. Itu manusia yang kafir yang kayak begitu. Kalau orang yang beriman enggak berani mereka melanggar batas Allah. Allah bilang jangan durhaka sama orang tua. Dia enggak akan durhaka sama orang tua. Jangan berbuat jahat kepada tetangga. Orang beriman enggak akan berbuat jahat kepada tetangganya. Karena manusia yang paling dekat kepada setiap orang adalah tetangganya. Kalau ada apa-apa pasti tetangganya akan menolong lebih dulu. Makanya kita diajari oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, jangan mengganggu tetangga, jangan menyakiti tetangga. Itu ajaran Islam itu. Makanya di tempat kita ini ada namanya RT, rukun tetangga. Rukun tetangga, kalau RW rukun warga gitu kan. Sesama warga dalam satu kelurahan, dalam satu desa, mestinya saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Jangan saling tolong-menolong dalam kejahatan, jangan. Itu ajaran Islam itu, Pak. Nah,
untuk orang-orang yang musrifin ini, zuyina dihias-hiaskan oleh Allah kepada orang-orang yang melampaui batas ini, yakni orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang suka melanggar batas dalam kekafiran dan kemaksiatan. Apa yang dia dihias-hiaskan? Apa yang dibuat dipandang indah oleh mereka? Makanu ya'malun, apa yang ada mereka amalkan. Apa itu yang mereka amalkan? Fisyirki, dalam kesyirikan, minat doa, dari doa, atau fisidati wa tarkid doa, dalam penderitaan dan meninggalkan doa, firroho. Jadi manusia yang melakukan perbuatan syirik itu ada yang menganggap baik perbuatannya. Mereka menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, menganggap ada selain Allah yang seperti Allah. Itu menyekutukan Allah namanya. Saudara, rezeki itu dari Allah. Semua rezeki yang diterima, yang didapat oleh manusia, siapapun manusia tadi, apakah dia manusia yang sudah beriman atau manusia yang tidak atau belum beriman, itu rezekinya itu dari Allah semuanya. Ya. Demikian juga ilmu itu dari Allah. Kita bisa tahu segala sesuatu itu Allah yang mengajari kita, Allah yang memberitahu kepada kita sehingga kita tahu. Dan lain-lain. Jadi yang dicari oleh manusia itu sudah disiapkan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah. Allah tinggal bagi-bagi saja siapa yang mau dikasih. Yang mau dunia oleh Allah dikasih dunia, yang mau akhirat dikasih akhirat. Tapi masing-masing ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau dia mencari dunia dalam hidup ini, dia tidak akan dapat akhirat. Itu sudah rumusnya sudah begitu. Kalau orang hidup mencari akhirat, dunia ini nggak usah dikasih, nggak usah dicari, dia akan dapat kok. Makanya kita jangan hidup mencari dunia, jangan. Salah kita kalau hidup mencari dunia. Kita mencari dunia, mencari uang, mencari dunia itu contohnya mencari uang, itu gampangannya lah. Kita mencari uang itu bukan karena uangnya itu yang kita cari, bukan. Kita mencari uang untuk bisa berbuat baik dengan uang yang kita cari itu tadi. Itu ajaran Islam itu begitu. Cari uang kita pakai untuk istri kita, nafkahi istri kita, nafkahi anak-anak kita. Tuh, mestinya begitu. Atau untuk sedekah, untuk sedekah. Atau untuk dikumpul-kumpulan supaya bisa umroh. Tadi malam saya ketemu pasien ibu-ibu dari Pangkalembun sana. Saya cerita ini, saya kira orang yang mendengar nggak akan marah dia. Ibu-ibu umurnya udah 70 tahun. Tapi Pak, pekerjaannya cuma jualan. Jualan bukan jualan pedagang besar, bukan. Jualan kecil-kecilan. Tapi setiap tahun dia umroh. Hanya dia mencari uang, hanya kepingin umroh setiap tahun. Dan itu tercapai Pak. Masya Allah. Saya kaget, ya Allah. Ada juga orang kayak begini nih ya. Pasien nih, ibu sakit apa Bu? Uyuh semua dok, badan ulun nih uyuh semua. Oh uyuh semuanya lah. Coba pian baring dulu, aku periksa dulu. Aku periksa, aku tekan semua saraf-saraf dari atas ke bawah. Pusat-pusat nyeri itu. Sakit semuanya Pak. Oh iya betul ini. Memang pian dari mana? Terus keluarganya bilang, ini baru pulang umroh dok. Oh, waktu umroh tuh satu rombongan umroh itu, dia yang paling gesit itu ke masjid paling duluan. Masya Allah. Masih sung-sung dah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Paling sung-sung dok, semangat sekali. Ya betul Bu, pian keuyuhan itu. Nah, sudah karena keuyuhan ya kusuntik semua dari atas ke bawah itu tempat pusat nyerinya itu. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, ada manusia kayak begitu itu, cari uang supaya bisa umroh tiap tahun, dan itu terkabul Pak. Udah bertahun-tahun dia kayak gitu. Masya Allah. Aku kalah sama ibu ini nih. Masya Allah. Bisa umroh tiap tahun dia. Aku umroh aja bisa dihitung dengan jari. Ya karena nggak punya duit untuk umroh tiap tahun. Nah kalau saudara yang sugih-sugih mestinya bisa begitu itu. Kalau mau. Ya, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, jadi gitu Pak, Bu, kita ini mencari duit itu untuk bisa beribadah gitu loh. Kita gunakan duit untuk beribadah.
untuk sedekah, untuk kasih makanan. Ngomong-ngomong ada makanan nggak pagi ini nih? Oh ada. Nah ada yang sedekah makanan ini. Tuh kayak gitu loh, uang sampean kasihkan sama orang yang baik-baik. Ingat Nabi mengatakan la ya'kulu ta'amakum illa muslim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan memakan ilal mukmin. Jangan illa taqiyun. Jazakumullah khairan. Apakah aku mau bilang au kama qala Rasulullah SAW, takut salah. Jadi la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Janganlah memakan makanan kamu kecuali orang yang takwa. Jadi kita berusaha ngasih makan orang-orang yang takwa. Siapa itu orang takwa? Orang yang mau menjalankan perintah Allah. Kita semua ini sekarang ini sedang takwa semua ini karena sedang menjalankan perintah Allah. Tadi pagi sholat subuh bareng-bareng. Sekarang ngaji. Ini sedang bertakwa kita. Perkara nanti keluar rumah yang mencuri, yang pekerjaannya mencuri lagi itu urusan lain. Tapi sini nggak ada pencuri, sini nggak ada. Ya, koruptor juga nggak ada di sini nih, nggak ada. Ini ada calon koruptor, calon legislator maksudnya. Maaf salah ngomong. Calon legislator, calon anggota dewan. Mudah-mudahan terpilih dia, ya. Dan menolong kita nanti, bermanfaat buat kita di sini, ya. Usul tuh bikin jalan aspal sepanjang jalan Kelapa ini, ya. Jadi begitu, mudah-mudahan ya. Jadi saudara sekalian, kita ini mencari dunia bukan karena dunianya, tapi kita gunakan dunia untuk akhirat gitu loh Pak, Bu. Kita cari uang supaya kita bisa beribadah dengan uang yang kita dapat. Makin banyak uang kita dapat, makin banyak kesempatan kita mendapatkan pahala. Mestinya begitu. Tuh ya, jangan seperti orang-orang kebanyakan yang nggak ngerti itu. Mereka cari duit untuk dunia. Sudah sugih itu loh Pak. Uangnya udah triliunan, itu masih kepengin berkuasa di IKN sana Pak. Karena dia punya lahan yang luas di sana. Dikuasai sana nanti. Akan dibangun pabrik air minum mineral di sana. Khusus punyanya orang ini. Orang ini sapa mbuh. Ya, pokoknya ada kayak begitu itu. Masya Allah. Orang lain cari makan setengah mati, makan aja susah. Ada orang kaya raya, tapi dia berjanji nanti kalau saya jadi presiden akan kukasih makan siang semua rakyat Indonesia ini. Waduh, itu rawan korupsi itu Pak. Rawan korupsi itu. Udah para ahli-ahli, pengamat-pengamat publik, pengamat-pengamat apalagi itu corruption watch atau apa itu mengamat ini rawan korupsi nih kalau programnya kayak gini nih. Makan siang gratis, anggarannya berapa triliun tuh? Ratusan triliun tuh. Sehari loh Pak. Ya, ratusan puluhan itu. Se-Indonesia ya Pak. Se-Indonesia ya, ngasih makan orang se-Indonesia tiap siang. Ini kalau diurus ini uangnya dari mana? Utang kita masih banyak. Masya Allah. Gue bikin program yang masuk akal gitu loh. Kasih orang-orang miskin ini yang gak punya penghasilan tetap tuh jamin penghidupan mereka. Karena undang-undang dasarnya, undang-undang 45 itu mengatakan fakir miskin itu tanggungan negara gitu Ya, atau pasalnya aku lupa bunyinya itu. Pokoknya kayak begitu tuh. Orang fakir miskin itu tanggungan negara. Mestinya negara yang mengurusi orang-orang miskin-miskin itu. Jangan dinina-bobokan dengan BLT apa. BLT itu cuma 600.000, enggak sampai sebulan ya habis itu. Betul enggak? Itu kita jangan mau digituin sudah. Cukup sudah. Bertahun-tahun kita dibohongi terus, jangan mau dibohongi lagi sudah. Awas jangan salah pilih nanti 2024. Saya baru melihat kemarin Buya Yahya itu loh, yang nggak pernah bicara politik, dia bicara politik. Kalian sudah nggak pernah kan? Aku bicara politik. Sekarang aku bicara politik. Gitu. Pilih pemimpin yang betul-betul saudara tahu bahwa dia itu orang yang baik dan dia punya program yang baik. Kalau programnya baik dan dia memang orang baik, saudara pilih sudah, jangan ragu-ragu dan suruh beritakan sama orang lain supaya milih dia. Aku nggak nyebut nama loh ya. Jadi ya yang baik yang kita pilih. Yang track recordnya itu nggak ada cerita dia pernah korupsi. Nah itu yang saudara pilih. Yang nggak ada ceritanya dia
menyengsarakan rakyat atau mendolimi rakyat. Jangan. Kalau ada ceritanya dia mendolimi rakyat, udah jangan saudara pilih. Kalau Pak Asmanul nggak pernah mendolimi rakyat, dia belum pernah jadi anggota dewan kok. Ya, jadi saudara sekalian, ini saya sampaikan seperti ini dalam rangka peringatan untuk kita semuanya. Ya, ayat ini dulu ditujukan oleh Allah kepada orang Mekah, tapi ini berlaku untuk kita semuanya. Kita semuanya ketika dalam keadaan sempit hidupnya, dalam keadaan susah hidupnya, dalam keadaan sempit atau tidak longgar hidupnya, dalam keadaan menderita, ya, dalam keadaan menderita, tidak dalam keadaan senang, kita tetap berdoa kepada Allah dalam susah dan senang. Dalam penderitaan maupun dalam kebahagiaan, kita berdoa terus kepada Allah. Justru Allah itu sangat senang kepada kita kalau kita ingatnya kepada Dia, berdoanya kepada Dia Allah ketika kita dalam keadaan longgar, dalam keadaan sehat, kita berdoa kepada Allah minta supaya sehat terus. Itu Allah sangat senang itu. Jangan pas sakit baru berdoa, jangan. Pas sehat kita berdoa, apalagi dalam keadaan sakit, begitu mestinya. Ya, ini minal ilsyan. Nah, lalu dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir, ini ya, qala Ibnu Jurat, berkata ahli tafsir Ibnu Jurat, kadzalika begitulah zuyina lil musrifin, telah dipandang indah oleh orang-orang musrif, orang-orang yang melewati batas, makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, minat doa, berupa doa, indal bala, di waktu terkena bala, wa tarkis syukri, dan meninggalkan terima kasih, meninggalkan bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, indar roho, di waktu longgar. Mestinya kita di waktu longgar bersyukur kepada Allah, di waktu menderita kita mohon penderitaan itu segera dihilangkan. Ya. Kemudian dalam tafsir lain dikatakan wakila, dan dikatakan dalam tafsir lain maknahu, makna ayat ini kama, sebagaimana zayyana lakum a'malakum, Allah menghias-hiaskan kepada kalian amal-amal kalian, zayyana lil musrifin, Allah pun menghias-hiaskan kepada orang-orang musrif, orang-orang yang melewati batas itu, alladzina kanu, apa yang mereka min qablikum man qabilakum a'malakum. Jadi Allah menghias-hiaskan pada orang yang melampaui batas tadi kepada orang-orang yang adalah mereka, ya, sebagaimana Allah menghias-hiaskan kepada kamu amal-amal baikmu, Allah menghias-hiaskan kepada orang-orang musyrik itu, yakni alladzina kanu, ya, yang mereka alami tadi. Siapa yang menghias-hiaskan kepada mereka? Mangqabilakum a'malakum, yang menerima kalian amal-amal kalian. Maksudnya Allah. Allah yang menerima amal-amal mereka, amal-amal manusia ini, akan menjadikan, memandang indah perbuatan buruk orang-orang yang melampaui batas, sebagaimana Allah memandang indah amal-amal baik kamu. Ini tafsir yang lain. Nah, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini berisi yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan anil insan, tentang manusia, wa dojarihi, dan kegelisahannya, wa qalaqihi, dan kerisauannya, idza massahu durru, ketika menimpa kepada dia penderitaan, ka qaulihi, seperti firman Allah dalam surat Fussilat ayat 51. Di sana Allah berfirman, wa idza massahu syarru fadzu du'ain arid, dan apabila menimpa kepada manusia penderitaan atau sesuatu yang buruk, fadzu, maka mereka mempunyai du'ain arid, doa yang dihadapkan terus menerus, doa yang dipanjatkan terus menerus. Du'ain arid maksudnya du'ain katsir, ya. Wahuma, dan kedua ayat ini fi maknan wahid, dalam maknanya satu makna. Wadhalika, dan itu li'annahu, karena Allah idza asabathu siddatun, apabila menimpa kepada dan yang demikian itu adalah apabila menimpa kepada manusia penderitaan, faliqalaha wa jazi'a minha. Qaliko, bukan faliko. Qaliko, manusia risau laha, kepada penderitaan itu, wa jazi'a, dan berkeluh kisah, minha, dari penderitaan tadi. Wa aktsara du'a, dan membanyakkan berdoa, inda dzalika, ketika itu. Manusia pada umumnya berdoa kepada Allah ketika penderitaan sedang menimpa kepadanya.
Fada Allah, maka dia berdoa kepada Allah fi kasfiha, dalam menghilangkannya, untuk menghilangkannya, wa zawaliha anhu, dan menyingkirkannya dari dia, fi halin, dalam keadaan ittoji'ihi, berbaringnya dia, wa qu'udihi, dan duduknya dia, wa qiyamihi, dan berdirinya dia, wa fi jami'i ahwali, dan dalam semua keadaannya. Fa idza farrajallahu siddatahu, maka ketika Allah sudah menghilangkan penderitaannya, wa kasyafa kurbatahu, dan Allah menghilangkan kesulitannya, a'rada, dia pun berpaling, manusia tadi berpaling, wa na'a, dan menoleh, berpaling, bijanibi, dengan lambungnya, artinya tidak lagi berdoa kepada Allah, wa zahaba, dan pergilah dia, ka'annahu, seolah-olah, maka nabihi min dzaka syai'un, apa yang pernah ada pada dia dari itu semua, sesuatu apapun. Jadi manusia umumnya yang tidak beriman, yang kafir ini modelnya ya seperti itu. Ketika dia berdoa kepada Allah ketika sedang menderita, tapi ketika penderitaannya sudah hilang, marra ka'alam yad'una ila durrin massah. Ya, ini sudah terangkan tadi. Kadzalika yuzina lil musrifina makanu ya'malu. Nah, sehubungan dengan ini kemudian Ibnu Katsir membawakan hadis ini. Qaulihi, ayat ini sama dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin, ajaib urusan orang beriman itu. Urusan orang beriman itu aneh, kata Rasul. La yaqdillahu lahu qadaan, tidaklah Allah menetapkan kepada dia satu ketetapan, tidaklah Allah mentakdirkan kepada dia satu takdir, illa, kecuali kana, jadilah takdirnya Allah tadi khairan lahu, kebaikan untuknya. Maksudnya kata Nabi, in asobathu dharra, ketika menimpa kepada manusia penderitaan, sobaro, manusia yang baik yang beriman itu sobaro, bersabar dia. Fakana, maka jadilah sabarnya ini khairan lahu, kebaikan untuknya. Wa in asobathu, dan ketika menimpa kepada dia sarra'u, kesenangan, ya, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, syakaro, orang beriman selalu bersyukur. Fakana, maka jadilah syukurnya itu khairan lahu, kebaikan untuknya. Walaisa dzalika, dan tidak ada yang demikian itu li ahadin, bagi seorang pun, illa lil mukmin, kecuali bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir itu ketika dia menderita berdoa kepada Allah, ketika penderitaannya hilang dia enggak berdoa lagi kepada Allah. Nah, orang beriman, kalau kita mengaku beriman, kita jangan seperti mereka. Tapi jadilah seperti yang disebut oleh Nabi ini. Ketika kita sedang menderita, kita bersabar dan berdoa kepada Allah supaya penderitaannya cepat diangkat, dibuang dari kita. Tapi ketika kita sedang menerima kesenangan hidup, kemudahan hidup, ya, bukan penderitaan, bukan bala, kita bersyukur. Ketika melihat ada orang kena musibah, alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak menimpa kepadaku ya Allah. Begitu loh Pak. Ampuni orang yang kena musibah itu ya Allah, dengan musibah yang menimpa mereka. Alhamdulillah engkau tidak timpakan musibah itu kepada hamba ya Allah. Itu syukur kita, ya. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberi pengajaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman. Mari kita semuanya, saya yang ngomong dan antum semua yang mendengarkan, belajar menjadi orang yang benar-benar beriman dengan cara menjalani hidup ini hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, jangan salah paham. Oh, jadi kita hidup untuk beribadah saja ya Ustaz. Berarti kita di masjid saja berdoa terus. Enggak juga. Jangan begitu, salah paham namanya itu. Kita kerja cari uang itu ibadah itu. Kita sekolah itu ibadah, kita kuliah itu ibadah. Kita jadi petani itu ibadah, kita jadi nelayan itu ibadah, jadi pedagang itu ibadah. Jadi buruh tukang sapu jalanan itu ibadah itu. Ya, jadi cleaning service. Kalau enggak ada cleaning service, rumah sakit itu kotor itu. Nah, jangan saudara anggap remeh itu para cleaning service itu. Jasa, mereka berjasa itu. Ya, jadi semua manusia ini dengan perbuatannya, dengan amal perbuatannya akan berjasa, akan bermanfaat ketika mereka meniatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, sebagai tanda bahwa apa yang kita lakukan adalah ibadah, harus kita awali semua perbuatan kita dengan
bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.